Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang selalu bela rakyat biasa. Yang hari ini seperti minggu kemarin, gue lagi berada di Pengadilan Negeri Pamekasan kelas 1B, Jalan Trunojoyo nomor 397 Pamekasan ya. Gua masih mengawal sidang kasus dugaan mafia tanah yang menimpa masyarakat, sama-sama masyarakat ini ya. Jadi ada 2 kelompok masyarakat yang gue berharap nggak sampai terjadi ada apa-apa gitu ya. Cuman gue masih melihatnya di sini, kasus ini masih gue pelajari. Ada beberapa bukti yang gue dapet juga dari lapangan. Ada dugaan salah satu kelompok ya, masih dugaan ini, ada dugaan mafia tanah di situ. Kita belum tahu secara jelasnya, dan gue berharap persidangan ini insya Allah bisa memberikan fakta yang lebih lengkap gitu. Karena ini kita berhadapan dengan 2 kelompok masyarakat yang masing-masing itu kayak nggak ngerti hukum gitu. Nah, jadi ini yang akan dibongkar di fakta persidangan ini. Cuman gue harus ngawal kasus ini. Kenapa? Karena jangan sampai masyarakat ini baik dari kelompok 1 dan 2 itu ditunggangi oleh mafia-mafia tanah. Dan mudah-mudahan mafia tanahnya ini juga bisa terbongkar di sini. Dan gue juga berharap jangan sampai dalam proses pengadilan ini ada penunggangan, ada proses-proses yang tidak benar. Itu yang kemungkinan bisa terjadi. Tapi mudah-mudahan nggak ada harapannya ya. Jadi kasus ini akan kita kawal. Agenda sidang hari ini adalah sidang mediasi terakhir ini ya. Jadi di sidang ini nanti pihak penggugat dan tergugat akan melakukan negosiasi apakah masing-masing bertahan dengan kebenaran yang diyakini, dan kalau itu terjadi maka sidang berlanjut. Gue berharap sidang ini berlanjut supaya gue juga sebagai pribadi dan yang menginformasikan kepada kalian bisa tahu faktanya, yang mana yang benar ini tanah milik siapa, kenapa bisa jadi begini. Mudah-mudahan di sidang ini bisa terbongkar semuanya. Gue juga sambil setiap selang 1 minggu gue melakukan penyelidikan ya. Artinya gue juga turun ke lapangan, gue juga bertanya kepada beberapa pihak, gak cuma pihak terkait, warga sekitar. Nah, itu informasi sudah gue dapatkan juga semuanya. Insya Allah itu jadi alat bukti tambahan kalau diperlukan ya. Dan nanti setelah hasil sidang ini apa hasilnya, apakah mediasi berhasil atau lanjut ke sidang pembuktian. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kalian akan ngelihat hasil sidangnya. Oke guys, barusan kita nunggu pihak tergugat untuk datang. Ternyata dari dalam ada informasi bahwasannya tergugat tidak datang, hanya diwakili pengacaranya. Nah, ini menjadi tanda tanya besar juga bahwasannya apakah benar tergugat ini memperjuangkan haknya dia gitu kan. Kalau penggugat udah pasti ini datang semua tiap minggu, udah kayak majelis taklim di mari. Udah kayak majelis taklim ya, tiap minggu akan datang ke sini keluarga besar ini, penggugat ini. Jadi asal kalian tahu ya guys, penggugat ini di dalam perkara pengadilan negeri ini sebagai penggugat, tetapi keluarga ini dilaporkan oleh tergugat di sini di polisi dengan dugaan pelanggaran pidana. Nah, itu tanda tanya besar itu.
kok polisi menerima laporan itu, bahkan udah dipanggil 3 kali ya. Ini tanda tanya besar. Makanya kita mau tahu ini sebenarnya ada apa ya, kok bisa. Dan ini tergugat yang melaporkan penggugat di polisi hari ini tidak datang, hanya diwakili oleh pengacaranya. Dan tadi dapat kabar dari dalam bahwasannya tergugat mau masuk ke dalam pokok perkara. Wah, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi kita bisa tahu bukti penggugat ini kuat atau tergugat yang kuat. Karena pihak penggugat ini mengklaim mempunyai sertifikat hak milik. SHM-nya ada di pihak penggugat. Ya, jadi ini yang akan jadi ke pokok perkara nanya minggu depan. Tapi sebelum gua tutup nih, kita lagi nunggu pengacara dari pihak kita keluar, dari pihak penggugat keluar, apa keterangannya, oke? Jangan kemana-mana. Dan share ini guys, share. Jadi permasalahan rakyat ini jangan kita abaikan begitu aja guys. Karena ini rakyat lawan rakyat, kesian. Jangan sampai rakyat diadu domba gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita pengen tahu mafia tanahnya ini siapa. Kita akan bongkar ini. Ya, mafia tanahnya harus bertanggung jawab. Entah, gua nggak tahu ya mafia tanahnya dari pihak penggugat atau tergugat. Belum tahu ini. Kita sama-sama belum tahu. Sampai hari ini gue masih melihat sertifikat hak milik itu sebagai tanda bukti yang sah yang diakui oleh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwasannya sertifikat hak milik itu tanda bukti kuat kepemilikan hak tanah. Oke, kita tunggu pengacaranya mau keluar guys. Oke guys, ya, ini ada kabar dari dalam tapi pengacara masih di dalam. Jadi alasan pihak tergugat nggak datang apa tadi? Ada keperluan. Jadi ada keperluan yang lebih penting berarti ya daripada pengadilan ini ya. Mungkin begitu dong. Orang hidup itu kan ada prioritas. Berarti yang pengadilan ini dianggap tidak terlalu prioritas mungkin ya. Jadi ada yang lebih. Sementara keluarga penggugat alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua ini. Nah, jadi kita bisa sedikit melihat di sini bahwasannya kalau dari skala prioritas pihak penggugat datang semua, berarti memprioritaskan masalah ini. Sementara pihak tergugat hanya mewakilkan kepada penasihat hukumnya. Artinya mungkin ada yang lebih penting daripada tanah ini, atau mungkin sudah merasa ya memang salah mungkin ya, wallahu alam. Kita tunggu dari pertemuan pengacara, kita tunggu wawancaranya ya guys ya. Siap. Tunggu bentar. Alhamdulillah guys, para pengacara udah keluar dan ini dari Pak Mukhlisin. Pak Mukhlisin sehat? Alhamdulillah, baik-baik Babe. Alhamdulillah. Tadi mediasi gimana beritanya ini? Silakan ya, Pak Mukhlisin. Pada kesimpulannya mediasi yang digelar pada hari ini, pertama dari pihak tergugat prinsipannya nggak datang, hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sedangkan dari para penggugat semuanya prinsipan beriktikat baik, semuanya hadir dengan penuh tanggung jawab untuk menghadiri mediasi ini. Dan di mediasi ini ternyata tidak ada titik temu, tidak ada ikhtiar-ikhtiar terwujudnya perdamaian. Karena tidak ada titik temu atau perdamaian, maka mediasi ini dinyatakan gagal dan selanjutnya sidang dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Dan pokok perkara ini akan dilanjutkan sidang secara elektronik pada hari Kamis yang akan datang dengan agenda penyampaian jawaban dari tergugat. Oke. Makanya kami nanti di persidangan itu nggak ada persidangan secara langsung, hanya secara elektronik. Ya, jadi Kamis depan nggak ada sidang di sini, hanya ada sidang di elektro. Ya, kenapa nggak ada sidang di? Enggak, karena memang tahapannya begitu. Memang tahapannya ya. Jadi setelah jawaban dari mereka kita pelajari. Setelah itu nanti pada sidang berikutnya akan dilanjutkan dengan replik atau bantahan dari pihak para penggugat. Itu juga disampaikan secara elektronik. Lanjut ke sidang offline itu ketika tahap pembuktian, penyampaian bukti surat, pemeriksaan saksi-saksi, nah baru ketemu offline lagi. Berarti 2 minggu kita akan sidang elektronik,
Minggu ketiga insya Allah umur panjang, Elektronik, sehat iya. walafiat, baru pembuktian. Padahal setelah duplik dari pihak tergugat, baru dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Oke, jadi begitu ya guys, alhamdulillah. Insya Allah semuanya umur panjang, sehat Amin, walafiat. amin. Masalah ini akan ketemu titik temunya. Mudah-mudahan. Ya, yang benar tetap akan benar. Insya Allah. Dan mudah-mudahan hakim-hakim juga dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Untuk bisa tetap memutuskan dengan seadil-adilnya. Amin. Ya, begitu ya. Siap. Terima kasih Pak Mukhlisin. Sama-sama Pak Be. Izinkan kami akan mengawal terus, bahkan nanti insya Allah di sidang offline, saya juga akan ikut hadir di sidang itu. Ya, terima kasih Pak Be. Merekam dan juga minggu depan saya minta kesediaan Pak Mukhlisin untuk mengetahui replik dari jawaban dari pihak tergugat apa dan kira-kira apa yang kita akan menjawab mereka lagi. Oke, terima kasih semuanya guys. Tetap kita akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Nggak boleh ditinggalin begitu aja. Jadi begitu ya guys, insya Allah yang hak akan tetap menang. Amin ya rabbal alamin. Gua Babe Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhaw wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada pertanyaan besar sama gue nih. Kenapa tergugat nggak datang ya? Apakah memang urusan ini nggak penting atau memang udah ngaku salah? Wallahu a'lam. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.